محمد الهادي إلى صراط مستقيم. أما بعد، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم. كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. غفر الله لنا ولكم. Yang saya hormati dan Allah muliakan guru kita bersama, Kiai Ujang dan keluarga besarnya, tak lupa Umi dari Keluparasi dan keluarga besarnya, juga yang saya hormati Kiai Haji Ade yang telah memberikan tausiah kepada kita, begitu juga murid dari Mama Kawin dan murid dari Mama Kaduparasi, juga dari Mama Fakhruddin, juga seluruhnya pengamal Thariqah, para kiai, para ajengan, panitia dan ibu-ibu yang saya hormati dan Allah muliakan. Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu berkata, wa ana likulli man athara marqubuhu min jami'i ashabi wa muridi wa muhibbi ila yaumil qiyamah. Aku akan menolong siapapun yang cinta kepada aku, mahabbah kepada aku, terutama murid-muridku ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Mudah-mudahan dari ucapan beliau ini kita nanti akan mendapatkan syafaat dari beliau dan dikumpulkan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau pun menyampaikan, wa ana narullahil muqadah, aku adalah api yang dinyalakan. Maka siapa orang yang tidak bisa menjaga jarak dengan api yang sedang dinyalakan, maka dia akan terbakar. Dan siapa orang yang bisa menjaga jaraknya dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, memiliki adab, memiliki akhlak, maka dia akan hangat badannya. Dan dengan keberkahan dan kemuliaan Syekh Abdul Qadir Jailani, ruhaniyahnya akan terang untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa ana narullahil muqaddah. Berapa banyak orang yang mulia karena cinta dengan Abdul Qadir Jailani. Dan berapa banyak orang yang menjadi hina. Bahkan ada seorang wali yang tidak percaya dengan kewalian beliau, lalu diturunkan derajat kewaliannya. Jika seorang wali saja tidak menerima kewalian beliau, itu bisa diturunkan derajatnya oleh Allah. Lalu bagaimana dengan kita? Maka bukti kita ini adalah cinta dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, kita mengamalkan thariqah. Karena tidak ada thariqah yang memperbanyak kalimat tauhid la ilaha illallah kecuali Sultanul Auliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian Imam As-Sadzili menjelaskan, iyyaka wa mu'adati ahli la ilaha illallah fa inna laha al-wilayatal 'ammah wa in khata'u aw ja'u bi qurabil ardi khataya lakiyahumullahu bimislihi maghfiratan wa man tasbutu wilayatuhu harumat muharabatuhu. Iyyaka bitahdzir ay tanbihul mukhatab ala amrin yajibul ihtiraj alaih. Peringatan, iyyaka wa mu'adati ahli la ilaha illallah. Hendaknya kamu takut untuk memusuhi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ada orang yang masih ghaflah, ada yang ma'al hudur, ada yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tetapi pikiran dan hatinya belum bersih daripada dunia. Itu pun tetap secara lisan menurut Imam Ibnu Athaillah banyak fadilahnya dan faidahnya. Paling tidak
Di saat hati kita lupa dengan Allah, lidah kita basah dengan kalimat la ilaha illallah. Ini derajat pertama. Tidak ada orang yang berzikir itu sia-sia. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Dan Gusti Allah Subhanahu wa taala teu bakal nia-niakeun amal hamba-hambana anu melakukan kebaikan. Sanajan zikir lidah teu dibarengan ku hate tetep bae aya fadilahna. Komo deui lidahna la ilaha illallah, hatena inget kana asma jeung sifat Allah. Ini yang disebut dengan adzikru ma'al khudur. Hatinya la ilaha illallah, lidahnya la ilaha illallah, hatinya yang bahasa mama kosongkeun tina urusan dunia, asupkeun eta asma jeung sifat Allah. Maka di saat orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, hudur ma'allah. Itu tingkatan kedua. Maka manfaat zikir adalah untuk menghilangkan nafsu. Ada hakikat, ada thariqah, dan ada tasawuf. Tasawuf mengajarkan kita untuk membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati. Penyakit hati dibersihkan melalui zikir. Tapi kalau sudah lari hakikat, bukan lagi membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati, tetapi menghilangkan semuanya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hakikat yang disampaikan tadi oleh Kiai Ade adalah melupakan ma siwallah. Selain Allah itu tidak ada, yang ada hanya Allah, dan itu hanya orang thariqah. Maka hati-hati dengan orang yang rajin mengucapkan kalimat la ilaha illallah, karena mereka itu ada wilayah amah, mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahum awliyaullah. Mereka yang mengucapkan la ilaha illallah adalah kekasih-kekasih Allah, siapapun mereka. Bahkan kalimat inilah yang menyebabkan seseorang yang tadinya tidak diterima amal ibadahnya menjadi diterima. Sebaik apapun seseorang melakukan kebaikan, jika belum mengucapkan la ilaha illallah, maka pintu langit akan tertutup. Syarat diterimanya amal ibadah adalah bertauhid kepada Allah, kalimat syahadat. Maka hati-hati dengan orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Fahum awliyaullah. Mereka adalah kekasih-kekasih Allah. Seandainya orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah datang kepada Allah dengan dosa yang begitu banyak, qurabil ardi khotoya, ini bumi dipenuhi oleh dosa orang yang mengucapkan la ilaha illallah, laqiyahumullahu bimisliha maghfiratan. Allah akan datangkan sebagai pembanding dari dosa yang begitu banyak dengan ampunan yang banyak. Maka man maddaha, man qala la ilaha illallah wa maddaha, sing sahajarna anu ngucapkeun kalimat la ilaha illallah lalu ngemadkeun manjangkeun kana lakna Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala bakal ngahampura dosana 4.000 dosa gede. Lamun sakali urang ucapkeun la ilaha illallah 4.000 dosa. Bimithliha maghfiratan. Maka mama guru-guru kita dari Raden Asnawi sampai kepada Mama Kadim sampai kepada Mama urang kadu parasi ka urang tujuan anak semoga urang teh ku ngalapatkeun jeung ngaistiqomahkeun kalimat la ilaha illallah asup ka jero kubur dosa urang geus dihampura ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Eta tujuanna Bapak. Makana ulah sakali-kalinya dina kasaha bae anu ngucapkeun kalimat la ilaha illallah wa hum awliyaullah, sekalipun hatinya belum kudur, terlebih-lebih orang yang sedang belajar untuk hatinya kudur ma Allah. Kemudian kalau kita lihat di dalam kitab Sanusi, orang thariqah di dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa man maddaha, ulama thariqah menjelaskan 7 alif 14 harkat, karena 1 alif 2 harkat.
Maka di dalam kitab Jam'il Jawami jilid pertama, panjang di dalam emat itu tidak mutawatir, tapi min qabilil ada. Yang penting satu alif dua harakat. Kemudian waman maddaha, ulama thariqah menjadikan 7 alif 14 harakat. Sehingga ulama menjelaskan illa ayyamurahu syaihuhu bi tariqatin fayaqba'uha. Orang thariqah di dalam melafazkan la ilaha illallah, yang sedang menjalankan thariqah itu harus mengikuti guru. Fayaqba'uha, jangan banyak debat. Karena thariqah sedang berbicara tentang ilmu hakikat, melupakan selain Allah. Kayak baju sorban, kain asalnya dari kapas, lalu kapas dilinting menjadi benang, benang lalu diolah menjadi kain atau baju. Maka di saat sudah jadi baju, jangan nanya lagi asal itu baju. Di saat orang thariqah melafazkan la ilaha illallah, jangan nanya dalil lagi, mentah. Orang thariqah nggak harus nanya dalil, karena hampir semua yang dilakukan ulama thariqah dalilnya jelas, kitabnya ada, bagaikan bangunan yang kokoh, gunung yang gagah, tidak akan bisa dirubuhkan. Di saat balik lagi ke dalil, mentah lagi. Kapan kita melupakan selain Allah? Maka orang thariqah di dalam melafazkan ngikutin guru. Fayat ba'uha, kata Imam Sanusi, jangan kamu ikuti yang lain, karena gurumu sedang membimbing ruhaniyahmu untuk menuju Allah, sampai mudah-mudahan fana, sampai melupakan selain Allah. Caranya ikutin guru. Maka kalau kita lihat zikir kita, hampir semua thariqah Pak, se-Indonesia, sedunia itu melafazkan la ilaha illallah, pasti kesananya itu tajwidnya kadang ada kurang. Kenapa? Dikarenakan sudah masuk kepada makna illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ikutin guru saja. Selagi guru tidak melarang, itu adalah didikan dari guru ke guru dan sampai ke kita. Ana narullahil muqaddah, aku adalah api Allah yang dinyalakan. Hadirin, kita tidak akan pernah bisa memiliki derajat yang tinggi tanpa memiliki akhlak. Di atas ilmu itu ada akhlak. Man la adaba la imana lah, kata Imam Nawawi dalam kitab Nasawi. Sing saha jalma anu teu ngageduhan adab, sebenarnya kita jalma teu ngageduhan ilmu. Di atas ilmu ada adab. Untuk apa ilmu yang tinggi kemudian adab tidak ada? Bahkan orang diangkat derajatnya oleh Allah karena adab. Mari kita lihat, banyak pengamal thariqah ini yang bukan ahli kitab. Dia tidak pernah ngaji Alfiyah, Johar Maknun, Juman, Samsiyah, Jam'il Jawami, nggak pernah. Tapi kadang hati mereka di saat melafazkan la ilaha illallah, kita yang merinding. Kenapa itu Pak? Karena tadi orang di saat tidak merasa punya ilmu, terkadang ada ketawaduan. Tawadu itu adalah sofail muamalat. Untuk sampai terbukanya hati dekat dengan Allah, harus ada sofail muamalah. Apa sofail muamalah? Bersih di dalam kita mengamalkan perintah Allah dan mengikuti ajaran Rasulullah. Di saat dia melakukan sholat, melakukan sunnah-sunnah Rasulullah, tidak ada dirinya. Ini semata-mata pemberian dari Allah. Ini semata-mata ajaran dari Rasulullah. Sekalipun dia bodoh, dia mengikuti guru. Maka dengan dia memiliki adab, lalu dia menjadi bercahaya. Maka kalau kita lihat banyak dari orang-orang yang latar belakangnya tidak baik, tatkala dia masuk thariqah lebih menjadi baik, sholatnya lebih terjaga, dan dia langsung bahasannya itu bahasan yang tinggi dalam thariqah. Seperti bahasan mama, kita lihat tentang fana. Mungkin mereka sifat 20 aja dalil-dalilnya belum ketahuan, tapi bahasanya sudah fana. Ngosongkeun hate, hadirkeun tadi asma dan sifat Allah. Kenapa Pak? Ikan asin, untuk menghilangkan asin pada ikan itu tidak bisa pakai air tawar.
Di saat ikan asin kita ingin hilangkan dari rasa asinnya, maka air yang tawar itu tambah asin. Syarat untuk mengangkat asin pada ikan asin tadi harus menggunakan air asin yang asinnya melebihi pada asin yang ada pada ikan. Maka masukkan ikan itu ke dalam air yang asinnya melebihi yang ada pada ikan itu. Tatkala diangkat, maka ikan akan menjadi tawar. Di saat orang sudah banyak dosanya, maka dia harus sofa ilmu amalah, diperkenalkan tentang hakikat Allah. Di saat dia melihat hakikat Allah, memahami hakikat Allah, bahwa tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Allah mengampuni dosa bukan karena ibadah kita. Bisa saja sholat kita 200 rakaat, muraqabah kita sampai 3 muraqabah, kalau Allah tidak akan maafkan bisa saja. Tapi kalau hakikat, jika Allah akan memaafkan dosa seseorang, hanya kecil saja amal ibadah yang dia lakukan, tidak ada yang mustahil buat Allah. Maka dari situ orang menjadi lemah hatinya. Ya Allah, dosaku lebih banyak dari dosaku lebih banyak dari ampunanmu ya Allah, misalnya. Maka Allah jawab, siapa bilang justru seandainya sedunia ini melakukan dosa semuanya, itu akan diampuni hanya dengan satu rahmatku. Karena Allah maha luas rahmatnya. Bahasa Sayyidina Umar itu, ni'matil mu'alat wa ni'mal adlani. Di saat orang mengucapkan la ilaha illallah, ada ni'mal adlani, sempurna keadilan Allah, apa? Sholawat dan maghfirah. Di saat kita mengucapkan la ilaha illallah, ada sholawat. Sholawat di sini maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada janji orang yang melafazkan kalimat itu akan kumpul dengan orang-orang yang mengajarkannya, yaitu Rasulullah. Maka di saat kita ingat dosa, lalu melafazkan kalimat la ilaha illallah, dosa yang begitu banyak akan lebur. Bukan karena lidah kita yang banyak dosa, tetapi karena rahmat. Maka disinilah kemudian banyak orang-orang yang tadi latar belakangnya kurang baik, kemudian akhlaknya menjadi baik, dan banyak orang yang perampok jadi wali. Abdullah bin Mubarak itu bukan orang yang baik-baik pisan. Fudail bin Iyad itu perampok. Bahkan Syekh Abdul Qadir Jailani, 40 perampok sadar menjadi wali semuanya. Jadi tidak semua wali itu dari kecilnya baik, memiliki ciri-ciri kewalian, tidak. Fudail bin Iyad itu perampok terkenal. Abdullah bin Mubarak juga orang yang banyak sekali menghabiskan waktu dengan poya-poya. Basar al-Khafi, anak raja yang setiap malam poya-poya. Lalu kata gurunya, hai Basar, jika kamu tidak tobat sekarang, besok kamu akan mati. Saat itulah dia tobat. Lalu dia keluar dari kerajaan, padahal dia akan menjadi penerus raja. Dia keluar dari kerajaan tidak menggunakan sandal sampai wafatnya. Kata beliau, saya datang ke dunia tidak memakai sandal, maka saya ingin mati menghadap Allah tidak punya sandal. Basar al-Hafiq yang setiap malam berpoya-poya, lalu menjadi wali min awliyaillah. Maka kita bukan siapa-siapa, tapi kita punya guru, alhamdulillah, yang derajatnya wali. Semua guru-guru kita, Pak, dari mama sampai ke atas, semuanya itu mereka berada pada silsilatul thariqah, pada tambang tali, yang itu tambang tali nyambung sampai kepada Rasul. Kita sudah pegang itu, maka amalkan. Ada yang belum juga, asal mahabbah saja dengan ulama-ulama yang rajin zikir. Karena orang-orang yang rajin zikir ini, Pak, tadi wahum auliyaullah, orang thariqah di dalam mengamalkan zikir la ilaha illallah, patokannya adalah guru. Dan itu diterangkan oleh Imam As-Sanusi. Jangan nanya dalil lagi, nanya dalil lagi, mentah lagi. Kapal sudah terbang jauh, nanyain ini kapal terbuat dari apa, mentah lagi. Sudah berada di Mekah, lalu kita ingin pulang lagi untuk melakukan tawaf, mentah lagi. Jalankan apa yang diamanatkan oleh guru, termasuk ini zikir khataman. Hadirin rahimakumullah, terakhir kita akan zikir. Intinya dari acara ini
atau Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani adalah zikir. Zikir itu membuat kita cerdas dalam berpikir, dalam menyikapi masalah, kemudian juga akan membuat kita ini tenang. Jadi kalau ingin tenang ya ada aja di zikir. Banyak Pak, orang punya ini, punya itu, tapi gelisah. Dunia itu Pak, kalau udah banyak banget gelisah. Kalau sedikit kurang, kalau udah banyak gelisah. Itu sifat dunia. Laibun walahun. Makanya banyak orang-orang yang memiliki dunia, lalu mereka itu mendekati alim ulama untuk mendapatkan ketentraman. Jadi dunia kalau udah banyak banget tuh gelisah. Orang kalau mobilnya udah gak kehitung, tanahnya udah gak kehitung, itu malah takut ditinggalkan dunia. Semakin takut dunianya hilang, semakin bingung bagaimana mempertahankan dunia. Maka jalan selamatnya ya tadi, hanya berzikir kepada Allah. Karena zikir itu kata Allah Subhanahu wa taala, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman. Maka orang menjadi cerdas melihat apapun. Di saat dia ditimpa musibah, sabar. Kayak sekarang misalnya ekonomi, ya Allah, Bapak. Kita kadang suka sedih, pedagang semuanya. Tapi buat orang Toriko itu tidak masalah. Yang penting hatinya ini tidak terpengaruh untuk selalu khudur, untuk selalu zikir, menghadirkan asma dan sifat Allah. Karena itu miftahun libabil hadroh. Miftahun libabil hadroh itu dimana seseorang di saat dia zikir yang ada hanya Allah. Untuk sampai ke sana az-zikru. Maka zikir ini adalah untuk membuat kita cerdas, tentrem, damai. Tapi zikirnya pakai hati. Kadang-kadang ada kalimat zikir malah dipakai marah, melihat anaknya disuruh tidak taat, la ilaha illallah, suka gitu ya. Nah itu kalau la ilaha illallah yang begitu tuh, itu gak sampai bisa memposisikan diri sampai duduk di hadapan Allah. Makanya zikir yang kita amalkan ini sudah jelas sanadnya, ilmunya sampai nyambung ke Rasulullah dan nyambung kepada Syekh Abdul Qadir Jailani waliullah. Syekh Abdul Qadir itu wa ana likulli man athara markubuhu min jami'i ashabi wa muridi ila yaumil qiyamah. Kalau ada muridku yang terpeleset dari kendaraannya lalu terjatuh, dia tidak ada yang nolongi, aku yang nolongi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di pondok pesantren Yai kita tambah berkah ya Pak. Saya sedikit cerita tentang beliau ini amat dicintai oleh Mama. Bahkan nikah dengan istri sekarang pun itu yang memerintahkan Mama. Lalu saya sedang dididik oleh Mama, teman saya bicara Muzakaro ya kayak Ujang ini ya, alhamdulillah beliau ini sangat dicintai Mama, dicintai Umi. Mudah-mudahan mendapatkan berkah Mama. Dari sini akan bertambah, kemudian kemudahan, ilmunya lebih bermanfaat lagi. Dan saya tidak intinya tolong doakan saya juga. Yang kita inginkan cuma satu Pak, mudah-mudahan husnul khotimah, mati dengan husnul khotimah. Itu saja kiranya yang bisa saya sampaikan. Jaga akhlak kita dengan para aulia, dengan para alim ulama. Di saat kita bisa menjaga akhlak, maka kita akan tampak kemuliaannya. Sebagaimana bulan, di saat dia menjaga akhlaknya dari matahari. Jika bulan terlalu dekat dengan matahari, maka bulan tidak memiliki cahaya. Tapi di saat bulan jauh dari matahari, tanggal 14 dan 15 dia akan jadi purnama. Seorang murid jika tidak punya akhlak dengan gurunya, sampai kapanpun tidak akan pernah naik derajat. Tapi di saat murid menjaga akhlak dengan gurunya, maka akan tampak keberkahan dirinya. Begitu juga para sahabat. Kenapa beliau mulia-mulia? Karena beliau menjaga jarak dengan Rasulullah. Tidak pernah memposisikan dirinya sama dengan Rasulullah kecuali Abu Jahal. Kenapa Abu Jahal celaka? Karena Abu Jahal memposisikan dirinya sama dengan Rasulullah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kealpaan. Mari sama-sama kita zikir, kita ikuti guru kita. Mudah-mudahan Allah berkahkan hidup kita Bapak. Allah angkat penyakit kita, kemudian ini corona yang sekarang belum selesai, mudah-mudahan cepat diangkat oleh Allah.